Halo, selamat siang semuanya, Bapak, Ibu, sahabat Arumaya nih, apa kabar? Semoga sehat selalu ya tentunya. Siang hari ini apakah sudah pada ibadah dan sudah makan siang? Tentunya sudah semua ya. Nah, hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah CEO dari Omiyage Incorporation Indonesia, yang juga founder daripada Dore Letau dan Pancake.co. Nah, kita akan mengupas nih kiat-kiat dan bagaimana eksistensi beliau di usia yang masih terbilang sangat muda ini. Dan bagaimana sih bisnisnya di retail and F&B yang keep on sailing ya di usia yang sangat-sangat muda ini. Jadi bahkan di tengah-tengah pandemi yang kita alami, itu bagaimana nih caranya sebagai pebisnis retail untuk tetap berkibar. Oke, tapi sebelum itu saya perkenalkan dulu bahwa nama saya Melanie Winarti, CMO dari Arumaya Residence, mau memperkenalkan Arumaya Residence sebagai penyelenggara dari acara kita siang ini. Oke, saya share screen dulu ya. Oke. Ya, Arumaya ini adalah suatu proyek yang luar biasa, Bapak Ibu. Kenapa luar biasa? Karena lokasinya itu berada di TBC Matupang dan developernya ini yang paling menarik nih. Ini adalah Astra Property Hong Kong Land ya. Astra Property Hong Kong Land ini sudah berkibar cukup lama. Kalau Astra sendiri adalah Astra Property sendiri adalah lini bisnis ketujuh daripada Astra Group, dan Hong Kong Land ini sudah berkibar sebagai pengembang ya, property developer di dunia itu udah lebih daripada 1 abad. Nah, Arumaya Residence sendiri ini berlokasi di TBC Matupang, ya, lokasinya di TBC Matupang, dan ini adalah integrated development yang dimana project yang ada di Arumaya ini kita ada single tower daripada residential dan juga 2 office tower dan juga ada retail space. Nah, retail space ini sangat seru sekali, nanti akan banyak sekali restoran, coffee shop, minimarket, terus kemudian ada working space, yoga deck, gym center, dan juga masih banyak lagi. Lokasinya kita berada di TBC Matupang, ini dekat sekali dengan MRT ya, itu sekitar 800 meter aja. Dan nggak usah khawatir, kita juga menyediakan shuttle bus ya, untuk langsung dari Arumaya Residence ke MRT station ini, persis diapit oleh 2 MRT station, MRT dari Fatmawati dan juga MRT Lebak Bulus. Dan tentunya ini akan bikin kita semua itu bebas dari macet dan juga bebas ganjil genap. Nah, Arumaya sendiri itu memiliki lingkungan yang sangat-sangat baik ya. Kita berdekatan dengan 5 international school, ada University Prasetya Mulia, terus ada JIS, Highscope, SIS, dan masih banyak lagi. Kita juga lokasinya dekat juga dengan mall dan juga business center. Arumaya sendiri sudah semi furnished, Bapak Ibu, dan juga ini kita punya fasilitas ya yang sangat menarik, yang dimana fasilitas kita ini lokasinya ada di lantai 24. Fasilitas yang sangat menarik ini kita punya Olympic Length Sky Pool ya, itu view-nya itu menarik sekali, bisa lihat Gunung Salak dan juga bisa lihat city view. Dan kita pun masih ada beberapa fasilitas di lantai 5 dan juga di ground floor, itu kita punya multi-purpose room, floating cabana, kids playground, barbecue pit, dan masih banyak lagi. Kita punya Arumaya ini nanti kalau Bapak Ibu beli ya, kondisinya ini semi furnished dan kita memberikan kualitas yang sangat terbaik, yang dimana di dalamnya itu sudah include dengan Stella Mobili, terus kemudian itu untuk wardrobe dan kitchen set ya, terus kemudian juga aircon dengan Daikin, terus kemudian Toto Sanitary, Yale untuk digital door lock, dan juga masih banyak lagi. Yang paling seru ini kalau kita mau bicara mengenai properti ya, yang paling utama nomor 1 developernya, yang kedua itu yang bangun itu siapa, yang benar-benar bikin supaya gedungnya jadi itu siapa. Yang paling penting adalah main kontraktor, itu salah satunya key factornya. Nah, main kontraktornya kita menunjuk Akset dan Wohab ya, ini udah sangat-sangat ternama. Akset sendiri adalah member of Astra, udah banyak sekali proyek di Indonesia yang dibangun oleh Akset, apalagi kita juga menggandeng Wohab ya. Wohab ini adalah main kontraktor yang sangat-sangat reputable. Kenapa? Karena Wohab ini yang membangun Jewel Changi,
yang ada di airport dan juga Garden by the Bay. Nah, Arumaya sendiri kita punya suatu program promo yang sangat-sangat menarik ya. Kita sebut sebagai KPR PSBB, di mumpung nih sama-sama kita lagi mengadakan PSBB. Tapi di sini PSBB-nya bukan bukan berjaga jarak ya, tapi PSBB-nya lebih ke arah promo subsidi besar-besaran ya. Itu DP 5% dibayarin oleh developer. Coba bayangin. Jadi Bapak Ibu hanya cukup bayar D 5%, kemudian sisanya udah tinggal KPR. Nah, 5% lagi itu dibayar oleh developer. So, jangan sampai ketinggalan booking sekarang nih. Ini menarik sekali. Nah, saya tanpa ditunggu-tunggu lagi nih, kita ada suatu suatu percakapan yang akan sangat menarik ya. Kita akan lakukan tanya jawab ya, bincang-bincang seru dengan seorang yang luar biasa. Ini benar-benar anak muda. Ini saya tahu bahwa dia ini adalah orang yang bahkan masuk ke Forbes under 30 ya. Jadi udah sebagai pebisnis yang sangat-sangat luar biasa sekali. Bayangkan masih umurnya belum 30 udah menjadi seorang CEO dan bahkan founder daripada Doreletau and Pancake.co. Yuk langsung aja saya sambut dengan Pak Riki. Saya stop share dulu. Halo. Halo. Hi. How are you? Hi. Good. I'm actually 31 this year. Udah umur 31. Oke. Oh really? Oh oke. Yes. Saya taunya, saya udah denger Riki ini udah kayaknya dari umur 27 deh, kalau nggak salah, bener nggak sih? Awal-awal ini ya, awal jalanin bisnis. Awal Doreletau, bener nggak ya? Iya. Bener ya, mantap. Oh ya, sebelum kita lanjut ke sesi dengan Riki, sebelumnya saya mau mengadakan polling terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa langsung lihat nih di layar ya, pollingnya bisa langsung dijawab. Oke, pollingnya sederhana sekali. Ini hanya untuk Bapak Ibu supaya bisa mengenal lebih detail lagi gitu ya mengenai bisnis retail. Pertanyaannya seperti ini. Ya, menurut Anda, apakah bisnis retail perlu meningkatkan skill digital marketing? Jawabannya yes or no. Terus kemudian pertanyaan kedua, menurut Anda, dalam keadaan seperti ini, apakah suatu bisnis memerlukan inovasi atau produk baru? Atau kondisi pandemi ini, ya udah kita baru, atau kita justru malah berinovasi ya? Itu tolong dijawab yes or no. Terus yang ketiga, menurut Anda, apakah bisnis yang baru bermunculan saat pandemi ini dapat dipercaya dari segi kualitas produk dan servisnya? Ya, ini bisa dijawab yes or no, simple. Nanti kita akan lihat lagi jawabannya dari setelah ini. Oke, kita serahkan kepada Riki Kono. Ini seru banget. Nanti saya juga mau nanya nih, Riki Kono Besmele. Oke. Namanya ini Ben saya stop video dulu ya. Ini. Ya, oh boleh. Oke, video ya. Stop video dulu ya. Oke. Let me share my screen. Mungkin it's easier if I can share the the story of Dore first. Boleh. Okay. Can you see the Can you see the file? Yes. Bisa. Okay, awesome. So let me explain quickly what is Dore. Dore itu it's a brand that I have started 5 years ago with my partners. Kita bertiga partnersnya. It's a sweets brand. Kita kerjasama Japanese cake company dari Hokkaido. Gitu. There you go. Saya baru online di IG juga. Nih. Alright. Okay, it's okay. So let me explain myself. I'm half Japanese, half Arab Indonesian, and I was chosen as Indonesia Forbes 30 under 30. Kebetulan I was very close to Forbes people, so I got lucky to be part of it. And I'm a proud member of an entrepreneur organization. I serve in the board to bantu-bantu pengusaha biar kita bisa belajar banyak. I started the company in 2015.
namanya Omiyage Inc. Indonesia. I'll share why later on. And in Omiyage, we have Dore and Pancake & Co. as a brand, 2 brands. So, nama Omiyage itu artinya oleh-oleh in Japanese. And what we wanted to do is combine Japanese know-how sama potential Indonesia. And we create the dessert platform. Jadi, partner kita itu one of the biggest company in Japan di bidang kue oleh-oleh. If you might have heard, brand namanya Tokyo Milk Cheese. And Tokyo Milk Cheese is our partner company juga. And kebetulan mereka punya merek namanya Latao, and they are my partners. And our vision is to be a #1 dessert platform in Indonesia. And we have some mission, which is, I really like the number 3, Japan and Indonesia, because I'm half Japanese and half Indonesian. Jadi kita coba combine what's good about those 2 countries and put into our business, and that's what we're doing. So for Dore, we have this strong concept for the loved ones. So for the loved one, it's basically concept of we want to create something that people want to give to their loved ones gitu. And we're trying to create Dore as the concept of love. Intinya you kasih Dore ke someone else, that is sharing the love to someone gitu. So that's something that we are trying in our brand. And that's something that we have been doing for the last 5 years. Nah, kalau lo tahu kita udah ada cabangnya banyak di Hong Kong, Korea, Singapura, Bangkok, and we in Indonesia. Kenapa namanya beda? Karena kita punya konsep itu agak beda. Karena everything we do in Indonesia itu produced in Indonesia. So that's something that we are trying to be different than other countries. And one of the key concept in our business is kodawari. So kodawari itu basically artinya kayak we push harder to get better gitu. We don't give up, we don't compromise. We always try to find the better quality about what we do. So that's something that we are trying to do with the concept of kodawari. That's some Japanese word yang selalu kita ngomong. And obviously, kalau products, we have cakes, we have cookies, we have hampers. Products, I think if you try, I think we're proud of the product. It's high quality products. Obviously, dari Jepang, dari Hokkaido, we use good ingredients, good concept, good packaging. So selalu kita mikirkan gimana sih orang mau kasih ke orang lain dengan yang gift concept yang special gitu. So that's something that we are trying to do with the products. And obviously we do a lot of corporate gifting as well. And kebetulan saya kenal sama tim Arumaya, karena tim Arumaya suka Dore juga. Thank you so much. And we do a lot of corporate gifting, catering products gitu. And we started this pancake cafe last year, baru ini setahun. Ada Jiggly Pancake, as you can see. Kalau ini konsepnya lebih ke family cafe, di mana kita basically lebih fokus ke produk yang bisa serving secara langsung kepada customer gitu. So that's something that we are trying with the Pancake Cafe. And right now we have 5 branch, ada 5 cabang. Dore sama pancake, semua pancake itu isinya ada Dore. So if you guys want to try si Dore, kita ada cabang di Jakarta semua. Okay, that's my sharing first. All right. Back to the video. Okay. Sorry, kayaknya my IG putus ya. My bad. Iya. Nggak apa-apa, boleh sambil disambungin aja. Yeah. Alright. Tadi ada satu konsep yang aku tarik ya, ini cukup menarik ya. Yang kalau saya lihat ini konsepnya di Indonesia belum terlalu berkembang ya. Yang tadi disebut bahkan ini sebagai nama your company, which is actually Omiyage Incorporation Indonesia ya. Karena Omiyage sendiri ini kan lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah hadiah yang bisa diberikan dan juga bisa di take away ya, betul ya.
lebih ke arah situ. Yeah. Nah, sedangkan kalau di secara bisnis retail F&B yang ada di Indonesia itu lebih ke arah kafe atau restoran, bisa sih dibungkus bawa pulang gitu, tapi konsepnya belum ke arah omiyage secara apa ya, as a whole gitu ya, belum menunjukkan itu actually kita lebih ke omiyage-nya gitu dibanding benar-benar jualan untuk makanannya gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit tuh mengenai konsep daripada omiyage-nya ini sendiri. So awalnya sih jadi niatnya saya itu I wanted to push the image of Indonesia to the world. Jadi aku lihat Indonesia itu kita punya rempah-rempah yang bagus, culture-nya interesting. Jadi contents in Indonesia it's very good, I feel. But nggak ada produk yang bisa menjual. And I felt that when I was going back to Japan, mau ketemu sama my grandma, mau bawa oleh-oleh, tapi di sini nggak ada yang kayak something that I wanted to buy itu nggak ada. Ya ada sih, ada kacang, Indomie apa. That's good. Tapi secara packaging, secara konsep, it's not a gift concept kan. It's more for the supermarket product saya bawa sebagai oleh-oleh gitu. So that's the idea behind. I wanted to create Indonesian souvenir gitu. And luckily I had a chance to meet the Japanese company. And aku sendiri bukan ada background F&B, so I had to collaborate with someone else yang bisa bikin. So that's how how I started. So I had a partner, and kebetulan I had a channel, and I always share my story about how I wanted to create Indonesian souvenir gitu. So that's how I started Indonesian souvenir gitu. So that's how I started in the first place gitu. I see. Oke, interesting. Iya betul sih, saya setuju banget. Kita kalau mau bawa oleh-oleh lebih ke arah belinya supermarket, habis itu udah bawa pulang. Nggak ada memang specialty store yang memang hanya menjual untuk dibungkus dengan cantik ya. Biasanya kalau di Indonesia juga tinggal di packing, dimasukin. Iya, plastiking kayak sama toples gitu kan, benih yang bening gitu. Lebih simple, lebih begitu ya. I feel maksudnya gifting itu something special that you want to give for special occasion kan. Jadi menurut aku kayak ya jangan cuma packaging sekedar sealing aja, but whole experience is very important. I mean kayak kita kan mungkin di orang Jakarta ya, kita ke restoran kan bukan cuma cari makanan aja, cari pengalaman kan. You sit in a nice place, you feel nice, you have this experience in the whole experience itu special. So initially ya kita mau bikin kayak something special in that food takeaway juga kayak oleh konsep gifting konsep gitu. I see, oke. Nah, untuk Dore sendiri ini berarti kurang lebih sudah kalau dari 2015 berarti kurang lebih sudah 5 tahun ya di Indonesia, betul ya? Kenapa belum sampai ke luar kota nih? Udah 5 tahun nih, masih di Jakarta. Kebetulan sih udah pernah kalau pop up kayak temporary udah pernah Surabaya, Bali, Jogja, Medan, Bandung, a lot of city udah kita pernah pop up. But one thing I learned from my Japanese partner itu sometimes if you have branch everywhere, the value of it itu malah bisa berkurang. Oh, oke. Ya, jadi ada value misalkan kalau kita lihat big brand kayak franchise food brand, value-nya mereka itu accessible kan, di mana-mana ada gitu. Nah, kalau gitu kita gifting konsep kalau ada di mana-mana malah image kita itu ya terlalu gampang dapat. So that's why we decided not to expand to other cities for brand Dore khususnya. Gitu. Oke. Gitu. Understand. Nah, mau tanya nih, sebagai entrepreneur yang sukses, udah sampai masuk Forbes itu nggak gampang yang pasti, bisa sampai masuk Forbes community ya, dan community. Kira-kira ada nggak sebagai rahasia gitu ya untuk bisa mempertahankan Dore ini keep sailing gitu di masa pandemi saat ini? Apalagi kan
sendiri ya, kondisinya kita pada saat pandemi ini justru F&B yang rumahan nih lagi makin berkembang nih. Nah, kira-kira ada nggak kiat-kiat yang di pandemi seperti ini? Ya, it's hard ya, maksudnya kayak kalau berhenti asal kita nggak stop, kita lanjutin terus gitu. And memang pandemi ini sebagai F&B player, apalagi kita kan retail, kita shopnya di mall, obviously karena PSBB semua tutup. Tapi we find a way to survive. Kita shift ke online juga. And dari pengusaha, mindset pengusaha, basically we don't give up and push through aja kali ya. And I try to find the hint from everywhere. Jadi ada teman-teman dari industri mana kita, pokoknya tanya-tanya belajar terus. And find a way gitu. Nah, untungnya kalau saya banyak komunitas pengusaha di mana saya bisa belajar. Kiri kanan saya tanya terus, ini gimana sih tentang karyawan, tentang kiri kanan saya tanya terus, ini gimana? So that's something that I have been doing, or not just me, but me and my team and everyone have been working hard to survive gitu. So sebenarnya kalau tips yang spesial itu sih nggak ada sih ya. Kayaknya I think it's a very simple thing. We try to survive and we keep running. And that's something that I learn a lot juga sih sebenarnya, karena pertama kali kan kasus kayak gini. So that's one thing sorry? What did you learn? Itu yang penting tuh. One big thing for me is kita harus cari bahagia in simple things kali ya. Maksudnya kayak ketemu sama customer. For example, sekarang cafe jujur ngomong masih struggling karena memang banyak orang nggak mau datang ke mall kan. And kita mikir-mikir dulu kafenya rame gitu. I think that simple moment itu stuck in my head. And kebetulan baru minggu lalu I was talking with my manager. Kita kangen banget gitu loh, that excitement gitu. And I think I should appreciate that more. Kayak special occasion, memang kalau bisnis kita selalu lihat angka ya, kayak jualan berapa atau it's very important, but one customer having smile on their face itu something that I appreciate more sekarang, I guess. That's something that I learned. Oh, great. Nah, tadi kalau dibilang keep on going, apakah itu termasuk melakukan inovasi-inovasi baru gitu, bikin produk baru atau apa, atau justru udah deh kita jual yang ada aja gitu, atau gimana tuh? Apa harus nggak sih untuk sebagai retailer itu kita perlu tetap berinovasi gitu di tengah-tengah pandemi? Karena inovasi pasti butuh effort ya, butuh uang lebih, bener nggak ya? Bener nggak tuh? Benar. Jadi realitinya inovasi kan nggak mungkin besok langsung ada produk baru kan. Betul. So what we did is basically kita belajar dari tetangga juga. Basically we try to execute as soon as possible. Jadi ada ide besok mau coba gitu. Karena kita sekarang nggak ada waktu untuk tunggu sebulan 2 bulan. Dulu mungkin kita coba mikir dulu ya. Minggu depan meeting ya. Minggu depan meeting lagi ya, ada review kan. But realistically saat ini kita nggak bisa afford. Nah, tapi one thing that we've learned again is kita coba ada hasil bagus juga gitu. Ada hasil jelek juga, tapi at least ada hasilnya gitu. So that's something that we've done. So ada dua sisi. Kita produk yang ada aja kita coba jual dengan diskon apa kayak gitu-gitu pasti ada. Tapi at the same time malah sejak COVID kita R&D-nya kencang banget. My production team working so hard. Bulan ini kebetulan kita mau launch 3 new product, and dulu paling sebulan sekali. Jadi speed-nya ya 3 kali lipat gitu. Oke, mantap. Sampai 3 kali lipat speed-nya ya, lebih effort-nya lebih berat nih. Iya. Justru ya. Nah, kalau dari sisi positif nih, what do you think about this pandemic
apa sih hal positif yang bisa kita petik ya dari kondisi kayak gini gitu. Kira-kira what do you think, Ricky? Positive thing. Positif Padahal ya. kita tahu ada negatifnya juga kan, karena di pandemi ini kan tentunya ada nggak bisa dipungkiri deh, pasti ada juga yang namanya merumahkan beberapa orang gitu sebagai seorang bisnis, right? Dan itu mungkin bisa dilihat juga sebagai dilihat orang juga ya mungkin ada negatif side-nya, tapi well kita tetap need to be sailing as a company, right? Jadi apakah ada sisi positif yang bisa dipetik nih dari pandemi ini? Kalau sisi positif, I think first thing itu not just me tapi sebagai company, I think we are more open and we have more bonding. Intinya bondingnya itu kayak kita lebih jujur aja each other. Hey, lagi struggling gitu. And that's something that kita sebagai owner lebih berani ngomong dan kita nggak usah kayak so okay, we were more honest to each other gitu. So that's something that it's karena COVID bisa gitu. And I think second one itu karena kita harus kerja dari rumah, I think it's more efficient sih in a way. Mungkin masalah internet ya kayak sekarang juga banyak kayak online gini, internet masih struggling, but sisi mental sanity, I think a lot of people have their family time, a lot of people enjoy their own time in their own way gitu. So I think I feel something new. And kebetulan our company banyak anak muda juga, 20, so I think they appreciate the fact that kayak kerja mereka itu bisa flexible gitu. Kadang-kadang ya kerjanya sampai malam, tapi ya pagi-pagi pakai pihak join morning briefing, okay kan? So that's something I think is really good. And the last thing is for our business, I think dulu kita coba-coba tapi gara-gara COVID, all this innovation that we wanted to do, itu tiba-tiba harus kayak push through gitu kan. So it was slowly growth, tapi sekarang online sales kita bisa 5 kali 6 kali gitu. I think without COVID malah nggak bisa. So I think because of the situation kita harus adjust to get the positive result. Itu ya itu thanks to the environment. Kalau kita sendiri nggak mungkin kayak gitu. Oke, wow, menarik sekali ya. Karena memang ada satu pepatah yang bilang pandemi seperti ini, whether you make it or you break it, right? Itu yang sesuatu yang selalu kita dengar tuh kalau di kondisi pandemi saat ini. Nah, yang paling penting tuh tadi ada satu hal yang saya tangkap dari Ricky, bahwa yang justru malah di kondisi kayak gini kita harus terus berinovasi, kita harus bisa lebih bonding gitu dengan tim yang ada gitu ya. Karena tentunya dengan krisis yang seperti ini kita butuh orang-orang di sekitar kita yang cukup kuat, supporting each other, dan kita juga saling bekerja sama ya dengan satu dengan lainnya dengan lebih suportif lagi, betul ya. Nah, paling apakah aku ada satu pertanyaan nih. Kita kan pandemi ini kan udah kurang lebih 100 hari ya, ada ya, bahkan lebih dari 100 hari. Dan aku mungkin mau tanya nih, apakah ada tentunya nih ya, kalau kita menghadapi suatu krisis gitu, kemarin suatu krisis pandemi, akan ada hal positif, ada hal-hal baru ya yang kita akan pelajari ya. Apa nih yang Ricky pelajari gitu? Keahlian baru apa yang dikuasai nih oleh Ricky, oleh Dore Bailetau gitu atau Pancake.co, keahlian baru apa nih? Mungkin bisa di-share. Apakah kita belum pernah nih tadinya jualan melalui satu platform gitu misalnya, yang I don't know gitu, mungkin you can share it gitu. Nah, mungkin ada suatu hal baru apa yang dipelajari. Tentunya hidup ini kan lebih ke arah apakah kita udah belajar apa hari ini gitu ya, lebih ke arah situ gitu ya. That's how we live gitu. Itu yang membuat kita itu hidup itu jadi semakin berarti day by day. Karena dengan adanya tantangan tuh selalu ada, benar nggak sih? Pasti ada. Yeah. Bahkan mungkin abis ada pandemi ini akan ada lagi nih badai lagi yang kita nggak pernah tahu gitu loh, gitu. Yang we do not know gitu.
apakah ada storm apa lagi yang akan ada. Tapi kalau kita nggak adjust, kita nggak bisa agile terhadap badai yang ada di depan kita, bahkan apa yang sekarang gitu, kita nggak akan bisa survive gitu. Nah, apa nih satu hal yang baru, yang keahlian baru, yang baru dikuasai, ini gara-gara pandemi gue baru belajar ini gitu. Ada nggak tuh? I think kebetulan aku di company, I'm in charge of marketing and sales, especially online sales gitu. Dan kebetulan that part itu sangat-sangat signifikan di dalam 3 bulan ini, karena obviously the real shop cannot make any sales kan. And kita belajar banyak cara flow-nya. For example, kita sekarang di WhatsApp order, orang bisa WhatsApp official number kita, dan di belakang nomor itu kita sekarang ada multiple customer service people gitu. Dan kebetulan banyak F&B nggak punya sistem seperti ini. Di belakang mungkin harus ada orang yang ketik-ketik, satu orang kayak gini kan. Kalau ya mungkin tahu orang-orang punya HP kan cuma satu nomor kan satu orang gitu. Betul. Tapi kalau kita punya sistem di belakang itu bisa berapa orang bisa chat, sehingga pada saat kita sibuk misalkan ada 100 chat, tetap kita ada orang bisa reply. And that's something that we are proud of having right now, karena obviously kalau order speed is very very important ya. I see a lot of F&B, saya berapa kali pesan dari restoran-restoran, memang reply-nya slow, agak ribet, jadi malas kita sebagai customer gitu. Yeah, so that's something. Yeah, so that's something that I'm trying to fix, and something that we've learned. And obviously I learned how to use how to build a website. Itu ilmu pribadi sekarang, jadi bisa ya simple website bisa bikin sendiri gitu. That's something that I learned a lot from this times. Alright, wah ini ada beberapa yang bilang nih, kayaknya asyik ya siang-siang gini nyemilin cake-nya. Oh, itu tentu saja. Apalagi kalau cheese lovers, come on, mana suaranya? Kebetulan saya juga cheese lovers gitu ya. Ya nanti Bapak Ibu, sahabat Aremaya atau rekan-rekan atau bahkan penggemar setia daripada Dore Letau ya, kita juga akan membagikan satu free format. Free is the best. Ya, yang nanti akan kita berikan bagi Bapak Ibu, yang nanti tentunya harus bisa share dulu tapi ya. Jadi share-nya apa? Share pengalaman Bapak Ibu sekalian, pengalaman paling seru itu pengalaman paling seru belanja online di masa pandemi kali ini. Ya, nanti yang paling menarik kita akan berikan cake-nya. Oke, formatnya. Oke, nah aku ada satu lagi pertanyaan ya sama Ricky. Oke, kira-kira nih, kalau mungkin before pandemi gitu ya, ini tadi sempat saya dengar after pandemi bahkan salesnya naik 6 atau 7 kali Pak, betul ya? Is it correct? Ya, 5 to 6 times. Tapi online-nya ya, kita yang kan online-nya dulu mayoritas real sales, so online-nya sih ya naik pasti. Online-nya naik banget ya. Nah, oke. Kira-kira ada nggak dari perbedaan gitu dari before pandemi dan after pandemi saat ini? Mungkin ada lagi nggak yang berbeda gitu? Instead of daripada sales mungkin. Perbedaan semua beda ya sekarang. I think I feel sebagai, namanya bisnis, saya kan banyak teman-teman komunitas pengusaha gitu, everyone is struggling, like literally everyone's like dying gitu. So I think a lot of people are lebih sadar what we really need. Maksudnya kayak dulu kan kita kadang-kadang kejar
sesuatu yang we don't even know. Let's open 10, let's open 20, let's open 30. Number matters gitu. Malah sekarang kita kayak lebih back to essential, what we can focus on value, what kind of things that people are looking for, kayak things like that. Itu kayak perception of customer berubah, perception of us as a pengusaha berubah juga gitu. I don't know if it's good or bad, or I don't know what's gonna happen, but one thing I can say is I think it's a time for change where a lot of people, ya sekarang orang ngomong tentang new normal, but I agree 100% that it's not gonna be back to before kan. Jadi everything has to be restructured, redo lagi, and I feel kalau orang suka kerjain sesuatu atau suka build sesuatu, we'll have another chance to build again gitu. So I'm kind of excited in the way that ya sebenarnya sedihnya sih banyak sih. I had to let go of a lot of things, tapi it's a new chance for a newcomer, especially pengusaha-pengusaha baru. It's a chance to flourish again gitu. It's opportunity now, I guess. Okay. All right. Okay. Nah, kira-kira ada kalau dari Ricky ya, misalnya kalau di posisi kita pandemi saat ini, selain apa namanya keahlian baru yang kita kuasai, terus apa hal-hal baru yang kita pelajari gitu, bahkan mungkin kita learn from books, learn from online gitu. Apakah ada orang-orang tertentu gitu yang actually give you dorongan gitu loh, maksudnya give you support gitu loh, supaya this pandemic, I don't know whether this pandemic will be over or not, kan kita juga nggak tahu sampai virus sampai virus sampai vaksinnya ya diketemukan, we don't know, but apakah ada orang-orang tertentu and what kind of support ya yang secara real gitu yang diberikan kepada Dore by Letao dalam kasus ini nih, ada nggak? Tough question. Tough It's question, tough gitu. Why? The pandemic is actually tough. That's why. Kita sebenarnya internally udah, it's a very challenging time where we really couldn't really focus on other people. I mean, internally banyak yang dirumahkan gitu kan. Jadi, for example, tetap kita try to utilize people inside. Kemarin pas Lebaran, dulu kita kalau delivery banyak kerja sama third party gitu. Sebisa-bisanya kita pakai orang dalam, because obviously our staff are family. So that's something that we are trying. Nanti Julai Agustus kita mau bikin kolaborasi sama beberapa pihak to sort of donate some percentage of our sales to people yang terkait dengan bisnis kita gitu. Kita will trying sih. But I think it's very very minimal. For us, I think balik lagi, what we're trying to do is share the love with our product, and we believe that the more sales we make, the more we make people happy, gitu, the happier people. So that's something that kita selalu remind ourselves, and that makes us lebih semangat juga kan. So that's something that we are trying to do. Right, agree. Wah, itu seru nih. Berarti semuanya Bapak Ibu yang dengar hari ini, supaya make other people happy dan tetap semangat, belilah Dore by Letao ya. Itu penting banget loh. Karena di tengah-tengah pandemi, aduh kita stressful gitu ya. Eating dessert is something that is really bikin kita itu secara jiwa dan emosi itu agak lumer loh sebenarnya, bener nggak? Yeah, so it's really good. Saya percaya gitu, our sharing is actually memang kita tahu ya bahwa banyak sekali bisnis daripada retail yang sangat kewalahan
terutama retail yang non-food ya. Wah, itu benar-benar banyak sekali yang saya juga punya beberapa teman itu udah sampaikan gitu ya. Bahkan ada yang sampai benar-benar dia harus tutup gitu perusahaannya, dan it's really sad to actually having that gitu, to actually knowing that they have to close one of their company actually. Dan kita juga tahu bahwa setiap usaha tuh punya hal-hal yang berbeda ya. Perbedaan di dunia usaha itu wajar-wajar sekali, karena setiap orang tuh memiliki cara pandang dan cara pandang yang berbeda dari kualitas, dari bagaimana menjalin relasi, termasuk definisi sukses gitu ya. Tapi tentunya semakin kaya kita dengan perspektif yang ada, pebisnis itu akan makin tangguh gitu. Jadi penting sekali untuk kita bisa dengar nih cerita-cerita kira-kira kira-kira tuh kualitas apa sih gitu yang diberikan oleh Dore by Letau gitu untuk terus menjaga kualitasnya gitu so far gitu saat ini, karena penting sekali untuk kita tetap menjaga kualitas ya, bahkan di tengah-tengah kondisi kayak gini. I think kayak in my personal point of view, quality atau value yang kita kasih itu sebenarnya in any situation itu nggak boleh dirubahin. It doesn't matter situation pandemic atau happy or whatever that is, itu kan janji kita kepada customer buying something, customer spending something for that value gitu. Nah, value propositioning ya ini namanya bisnis kan macam-macam lah, ada yang mahal, ada yang murah, ada yang macam-macam. Quality tergantung memang brand, ada yang kualitinya jelek tapi karena murah people okay with it gitu. Kalau Dore memang kita try to create something that's very very special. It's a bit price, it's not cheap, but kualitinya kayak benar-benar orang makan something that they don't forget gitu. So that's something that we are doing, and I believe kita selama ini selalu ngomong tentang this kind of value, this kind of as I shared tadi earlier, kodawari, which is always satu langkah lebih maju lah. We're trying to step up all the time. Jadi in situation seperti sekarang, tetap kita bisa jaga kualitas karena our team have that mindset gitu. And that's something that I'm very proud. We're proud of our family, our team, because we have been talking about this since the start. And I believe, especially small company, we should actually share the value why we're doing this dari awal, biar in situations seperti ini, team can work on their own with the value that we set. Yeah, that's I think something that we have been doing in terms of quality. I see. I agree with you. Quality is number one, karena itu yang memang dirasakan ya oleh customer kita, dan itu tidak boleh diabaikan. Bahkan di tengah-tengah pandemi seperti ini, kualitas itu tetap harus dan selalu dijaga. Sama dong gitu ya, Arumaya pun juga lakukan seperti itu. Kita mempertahankan kualitas kita. Right. Kita walaupun di tengah pandemi nih, ini project masih terus berjalan, masih terus membangun ya. Karena ada beberapa pengembang yang di tengah pandemi justru stop untuk di proyeknya gitu ya. Tapi kita tetap Astra Property dan Hongkong Land kita terus membangun dan kita terus terus bekerja gitu, bahkan di tengah-tengah pandemi. Tentunya dengan protokol-protokol yang sudah diberikan, yaitu protokol COVID-19 yang kita terapkan juga di perusahaan kita. Nah, yuk saat ini tadi kan sudah ada polling, jadi kita pengen tahu nih dari para pemirsa yang hadir saat ini. Coba boleh host tolong di-share pollingnya. Wow, oke, ini jawabnya almost 100, ini semuanya nih, 100%. Menurut Anda, apakah bisnis retail perlu meningkatkan skill digital marketing? Yes, 100% semua jawab. Menurut Anda, dalam keadaan seperti ini, apakah suatu bisnis memerlukan inovasi dan produk baru? Yes, juga. Walaupun itu mahal harganya, tetap harus terus berinovasi. Yang ketiga, apakah bisnis yang baru bermunculan saat ini dapat dipercaya dari sisi kualitas dan servisnya? Bisnis bermunculan, ada yang yes, ada yang tidak ya. Karena memang kalau bisnis bermunculan,
kita belum tahu, banyak perusahaan, banyak home business industry baru muncul. We do not know yet about the quality. Ya, as long as they can bisa mempertahankan kualitas yang baik, kita yakin itu akan tetap terus bisa bertahan ke depannya. Oke, Ricky, thank you. Aku ada satu lagi pertanyaan buat Ricky. Di tengah-tengah kayak gini, I can see that Dore and Letao and Pancake.co keep on improving, keep on innovating, and that's how I see ya. Kalau seperti itu, that is the definition of success. So, how about you gitu? I would like to know more gitu. What is your definition of success, Ricky? Tiap orang beda-beda loh. Sukses Iya, kalau beda-beda. saya punya, sukses kalau saya udah achieve ya penjualan sekian persen, atau mungkin sukses kalau saya udah punya 3 rumah gitu misalnya. What do you think? What is the success in your term? Sebenarnya saya nggak mau mengatakan saya udah sukses, masih banyak challenge in my life, banyak in terms of business kita masih very very small. In terms of myself, belum achieve what I want. I think sukses itu achieving what we want. Memang tergantung orang kan beda-beda kan what we want itu. Kalau saya not a financial success, kalau saya ada misi sendiri saya mau jadi jembatan Jepang Indonesia karena my background itu Japan and Indonesia gitu. And in 10 years, 20 years, I wanna be someone that orang, oh, this guy is the kayak sort of jembatan Jepang Indonesia gitu. And business for me, what I do right now itu sebenarnya kayak vehicle for me to be like that gitu. So that's something that I define my success, and I want to be someone that I want to be someone special, tapi I want to facilitate jembatan Jepang Indonesia gitu. So that's my goal and my success, but it really depends on the people. So I think it's really nice if every one of you can find something that they want to achieve in their life. Right, agree. Wow, itu mulia sekali loh. Bagaimana mau menjembatani 2 negara ya gitu. Itu adalah goal dari sekitar 10 sampai 20 tahun. Jadi bukan hanya financial goal, but ini is a country goal. Wow. It's awesome gitu, yang dimana bisa terus menjalin hubungan antara 2 negara supaya bisa terus terjalin ya. Okay, great. It's really interesting. Mungkin aku mau nanya juga, Ricky, tadi kan kamu ada bilang juga bahwa kalau untuk Letao itu kan dari Jepang ya, which is there is some ingredients coming from Japan, and also there is some ingredients that actually coming from Indonesia. Maybe you can give example of your product right now yang currently lagi dibikin. Apakah ada produk yang sebenarnya is actually a combination of Indonesian rempah-rempah atau Indonesian punya ingredients gitu? Do you have any? Yeah, I mean sekarang kita lagi mau coba nanti 17 Agustus kita mau share the love of the country. We have one ingredients that orang Indonesia suka, which is durian. We were trying to make a durian cheesecake for 17 Agustus, and obviously the durian is Indonesian product. So sebisa-bisanya kita mau pakai bahan-bahan Indonesia, so that we contribute to the local community juga. But I think it's really important. Kalau my business masih very very small contribution, but I'm proud to say that a lot of Indonesian ingredients are better than we think. Karena kita masih mikir, imported ingredients is better kan. But reality is, obviously imported banyak yang bagus, but Indonesia punya ingredients banyak banget yang bagus. So we should be proud of ourselves that kita lokal punya produk itu banyak yang bagus.
belum tahu aja, mungkin belum branded atau belum image-nya ke situ. Tapi in terms of quality banyak banget yang bagus. And that's something that I always feel doing what I do right now. That Indonesia punya produk banyak yang bagus. Really interesting. Oke, saya mau infokan kepada pemirsa dan juga Bapak Ibu sahabat Aromaya, bagaimana caranya untuk mendapatkan one free format gitu ya dari Dore by Letau. Itu caranya adalah sharing pengalaman seru kalian semasa pandemi selama online ini gitu ya. Dan itu share tolong di tag ya Aromaya Jakarta dan juga di tag Dore by Letau gitu ya, sehingga nanti kita akan bisa menginformasikan siapa nih kita akan pilih dari yang paling seru pengalamannya gitu ya. Oke. Nah, Ricky, mungkin satu lagi terakhir sebelum kita menutup nih, ini udah almost 1 hour. Aku mau nanya nih as a business person gitu ya. Do you have any tips gitu untuk bagaimana caranya membuka bisnis retail gitu? Do you have any tips? Ini ada tips yang nggak ada gitu, kudu ada gitu. Nah, can you share it with us? Kalau menurut saya, if there's any tips that everyone should do, we all are successful kan. Jadi saya nggak mau tanggung jawab sih. It's okay, it's just your perspective supaya kita bisa belajar. I think there are two. One business strategy wise, I think it's really nice to focus. Artinya apa? Artinya I always ask this question to people. Is it easier for you to make best soto restoran di Jakarta atau best Indonesian restaurant in Jakarta? And everyone said, ya kalau soto ya lebih gampang. And I always see a lot of people trying to make a lot of different things, semuanya setengah-setengah gitu. Because people don't remember the second choice. People only remember the first choice. Nobody remember the second highest mountain. Nobody remember second longest river gitu kan. Jadi menurut saya jauh lebih gampang kalau kita coba bikin produk yang paling enak. Oh, merek ini paling enak gitu. Atau ya kalau retail, this is the coolest, whatever that is, you know. So I think it's really nice to focus on that. That has to be really obvious. Kalau Dore kebetulan saya targetnya mau bikin cheesecake yang paling enak, paling terkenal di Jakarta gitu. And that's something that we have been doing, and I think a lot of people recognize that. Belum kayak 100%, but I think we are doing okay in that sense. That's one thing I think I always tell to people about the strategy tips. That's one. Two is it's more of an entrepreneur mindset. I always believe that it's better to enjoy than suffer, because the business itself, there's a lot of suffering. Tiba-tiba orang hilang, your money is gone. Your sales is not up to your expectation, and kayak struggle itu banyak gitu. So I personally feel make sure you enjoy every bit of it, and then after 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, you look back, you learn a lot gitu. You feel like I've learned a lot gitu, and that's how I feel now, and I appreciate a lot of what I've done, what I've failed, what I've learned from my partner, my staff, my customer, and that's something that I appreciate. So I think it's really nice, anyone starting business, not to forget to enjoy and always appreciate things around, because balik lagi, business is not easy. Yeah, so that's my two tips, I guess.
Great, awesome. Luar biasa ya. Luar biasa banget nih. Kita banyak sekali belajar nih dari Ricky nih. Oke, ini udah mau habis udah hampir 1 jam. Sebelumnya Bapak Ibu boleh mengisi polling yang saat ini akan disediakan supaya kita akan Arumaya Jakarta terus memberikan event-event yang menarik buat Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa kepada Bapak Ibu untuk sharing pengalaman seru kalian selama pandemik saat kalian melakukan pembelian online atau belanja online ya, dan post di Instagram kalian, tag Arumaya Jakarta and tag juga @dore_by_letau. Jadi kita akan cari pengalaman yang paling seru, nanti kita akan berikan satu format untuk kalian. Oke, thank you. I think that's all for our session right now. Thank you so much. Kita percaya bahwa di tengah-tengah pandemi seperti ini, tentunya thank you Ricky. So much. Thank you. It's really awesome gitu, dimana kita semua bisa belajar satu sama lain ya. Ini ada pengalaman yang sangat luar biasa, perspektif baru. Yang paling penting dari kondisi kita pada saat kita mengalami pandemi itu adalah kita mau nggak terus mencari hal-hal yang baru untuk terus dilakukan. Dan tadi juga salah satunya tadi Ricky bilang, stay focus and be number one. Don't think about second best, but remember the first best gitu. Jadi di setiap apapun yang kita lakukan, please be the best of us gitu ya. Oke, thank you. Ini ada beberapa pertanyaan juga nih kayaknya. Dari Desi Surabaya. Wow, saya kerja di Jakarta tapi rumah di Surabaya. So excited bahwa Dore buka pre-order untuk Surabaya. Adakah kue yang spesial yang cuma dijual di Dore? Wah, ini sepertinya banyak ya kue spesial yang dijual di Dore ya. Ini nanti mungkin bisa langsung, apa Ricky mau jawab nih? Oke, let's answer this. So thank you so much. Sekarang kita kebetulan ada pre-order Surabaya. Kebetulan saya orang Surabaya, jadi sebisa-bisanya mau deliver Dore ke Surabaya. This time I think one special item itu kita punya cheesecake dengan ruby chocolate. Ruby chocolate itu coklat warna pink, bukan karena pewarna, tapi memang benar-benar coklat. Kakaonya warna pink dan rasanya kayak agak fruity berry gitu. So we have this cheesecake with the pink ruby chocolate, and I think it's very special. It's very special. I think there are not many brands yang punya ruby chocolate. So I think you should all try. Oke, great. Oke, nah Arumaya kebetulan besok hari Sabtu dan Minggu kita selalu mengadakan open house, dan open house kami besok itu mungkin host boleh ditampilkan ya. Itu hostnya acara kita untuk open house besok kebetulan bisa langsung nyicipin tuh the special cake dari Dore by Letau, yaitu yang versi daripada Ruby. Kita akan sediakan itu di Arumaya. Jangan lupa Bapak Ibu datang ke Arumaya yang berlokasi di TB Simatupang, Menara Afif. Nah, ini dia open house kita bersama dengan Dore by Letau ya. Boleh langsung nyicipin tadi yang barusan Ricky sampaikan ya, itu ruby coklat seperti apa. Saya pun terheran-heran dengan ini gitu ya. Baru kali ini melihat yang namanya coklat warnanya bukan coklat. Coklat is not brown gitu, baru kali ini coklat itu is a pink gitu ya. Ini sesuatu yang unik sekali. Oke, sekian dulu dari kami, dari saya Melanie Yunali dari Arumaya dan juga dari Ricky. Thank you so much Ricky untuk acaranya hari ini, untuk waktunya, untuk insight-nya, untuk pengalamannya yang luar biasa yang tentunya akan memberikan insight-insight baru dan juga perspektif yang baru buat kita semua. So thank you untuk Bapak Ibu sahabat Arumaya. Selamat siang.